Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taib Pari. Stambuk saya 0332020013. Saya dari kelompok 2 Praktikum Komputer. Saya akan membawakan laporan. Yang pertama, topologi jaringan. Yang kedua, pengenalan hardware dan perakitan PC. Yang ketiga, pengenalan OS dan Microsoft Office. Yang pertama, pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lainnya, sehingga struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel. Macam-macam topologi. Yang pertama, ada topologi ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan satu topologi jaringan ini yang dapat dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai senter. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antara klien. Yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam jaringan tanpa melalui perantara. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Yang ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi linear memiliki tata letak yang cukup umum. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Yang kedelapan, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Yang kesembilan, topologi broadcast. Topologi broadcast merupakan tipe pertama dari topologi logik komputer. Secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan. Yang ke-10, topologi hierarki. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitch-kan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Alat dan prosedur percobaan. Alat dan bahan. Yang pertama, 1 unit komputer server. Kedua, 3 unit komputer client. Yang ketiga, switch atau hub. Yang keempat, kabel LAN yang sudah dipasangkan konektor RJ45. Yang kelima, 1 buah printer. Dan keenam, modul praktikum. Prosedur percobaan. Menyiapkan alat dan bahan. Menghubungkan antara komputer server dan switch atau hub menggunakan kabel LAN hubungan strike. Yang ketiga, menghubungkan antara komputer client dengan switch atau hub dengan kabel hubungan strike.
yang keempat mengatur IP address komputer server, yang kelima mengatur IP address komputer client, yang keenam melakukan tes koneksi dengan cara masuk ke perintah command prompt cmd, yang ke-7 melakukan sharing file dari komputer server ke client dan sebaliknya, dan yang ke-8 menggunakan satu printer untuk semua client. Analisa percobaan. Langkah-langkah pemasangan topologi jaringan. Yang pertama, siapkan komponen yaitu kabel strike dan switch untuk menjalankan topologi. Yang kedua, selanjutnya hubungkan LAN ke soket yang ada pada komputer yang ingin dioperasikan. Yang ketiga, bila selesai akan bertanda lampu menyala pada soket LAN komputer seperti yang telah dilakukan kemarin. Yang keempat, selanjutnya masukkan ujung line kabel LAN ke dalam switch yang ingin digunakan. Yang kelima, apabila semua kabel sudah terpasang, selanjutnya memastikan apakah komputer sudah terhubung dengan komputer lainnya dengan membuka CMD pada komputer. Yang keenam, setelah itu akan muncul sebuah bar CMD, lalu ketik ping 192.168.1.2. Perhatikan ping statistik bila loss 0% loss, maka komputer telah terhubung. Bila muncul masalah tidak tersambung seperti loss sama dengan 100 dalam ukuran 100% loss yang membuatnya tidak terhubung dengan komputer lain, maka pastikan lagi kalau sudah terpasang dengan benar dan tidak terjadi ada masalah pada kabel yang disambungkan ke komputer dan switch. Yang ke-8, mengecek IP address dengan cara klik kanan pada ikon jaringan pada komputer dan pilih Open Network dan Internet Setting. Yang ke-9, setelah itu ubah IP address angka terakhir agar tidak sama dengan angka komputer lain, karena bila IP address sama maka yang hanya terbaca salah komputer saja dan komputer lainnya tidak bisa terbaca. Yang ke-10, setelah itu lakukan pengecekan. Yang ke-11, jika telah berhasil, komputer bisa terbagi data dengan komputer yang terhubung dan kita dapat memudahkan pekerjaan bersama-sama walaupun berjarak jauh. Laporan selanjutnya adalah laporan yang kedua, yaitu pengenalan hardware dan perakitan PC. Pengertian perangkat komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Media input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer agar dapat dimengerti komputer. Contohnya keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima input berupa gerakan, tekanan tombol klik, dan pengulangan atau scroll yang dapat digunakan untuk melihat teks, ikon, file, dan folder. Yang ketiga, scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Yang keempat, monitor touchscreen. Dengan menggunakan teknologi touchscreen, pengguna semakin dipermudah dalam menjalankan perangkat. Selain itu, touchscreen juga menambah nilai sebuah kemajuan dalam bidang teknologi. Perangkat yang sudah menggunakan teknologi touchscreen dipandang lebih maju daripada yang belum menggunakan teknologi touchscreen. Yang kelima, joystick. Joystick adalah sebuah alat input komputer yang nampak seperti tuas yang dapat bergerak ke berbagai arah. Joystick ini dapat mentransmisi arah besar, 2 arah, ataupun 3 dimensi komputer. Alat ini biasa digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan game dengan lebih sempurna. Ya. Alat dan prosedur percobaan. Alat dan bahan. Yang pertama,
1 buah monitor. Yang kedua, 1 buah CPU. Yang ketiga, 1 buah obeng positif. Yang keempat, 1 buah obeng negatif. Prosedur percobaan. Yang pertama, setiap kelompok disediakan 1 perangkat komputer. Yang kedua, hidupkan komputer, pastikan komputer dalam kondisi baik. Yang ketiga, matikan komputer. Setelah komputer dalam keadaan off, lakukan pelepasan hardware. Yang keempat, perhatikan prosedur pelepasan hardware. Yang kelima, tanyakan fungsi setiap hardware yang dilepas kepada asisten. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, lakukan pemasakan hardware, kemudian hidupkan kembali komputer. Analisa percobaan. Langkah-langkah perhatikan PC. Yang pertama, pemasangan PC. Siapkan motherboard yang mau digunakan untuk merakit. Yang kedua, pemasangan heatsink. Kemudian pasangkan heatsink and fan di atas prosesor. Sebelum dipasangkan, kita oleskan dulu pasta gigi. Pasta gigi berfungsi sebagai penyalur panas dari prosesor ke heatsink. Yang ketiga, pemasangan motherboard ke casing PC. Selanjutnya, pasanglah motherboard ke casing PC yang ingin digunakan. Yang keempat, pemasangan RAM. Setelah motherboard sudah dipasang dengan rapat, lihat buka tuas pengunci RAM, lalu sesuaikan posisi lakukan slot RAM pada motherboard. Apabila sudah pas, lalu tekan di setiap ujung RAM atau memori kembali mengunci, biasanya ditandai dengan bunyi klik. Yang kelima, pemasangan kabel. Selanjutnya, untuk pemasangan kabel, pastikan support serial dari hard disk dan CD atau DVD RW. Apakah menggunakan jenis ATA atau SATA. Untuk kabel power diambil dari PSU, sedangkan data dipasangkan dari motherboard. Setelah semua sudah terpasang dengan benar, kita tinggal menutup CPU dengan menutup casingnya. Lakukan pengetesan PC dengan monitor, apakah perakitan tadi sudah terpasang dengan benar. Yang keenam, pengetesan PC. Setelah itu, hidupkan monitor dengan PC dan memperhatikan tampilan monitor. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Periksa semua hasil deteksi hardware oleh program 1 BIOS. Simpan perubahan setting dan keluar dari setiap BIOS. Selanjutnya, komputer siap digunakan. Laporan yang ketiga yaitu pengenalan OS dan Microsoft Office. Analisa percobaan. Langkah-langkah penginstalan. Atas 1, persiapan penginstalan. Siapkan flash disk yang bootable sesuai PC yang akan diinstal. Yang kedua, backup data apa saja yang penting dalam drive. Set drive yang berisi file penginstalan ke drive lainnya. Yang ketiga, sebelum penginstalan, pastikan spesifikasi PC sesuai dengan file Windows 10 yang akan diinstal agar PC mohon maaf kak tadi yang menelpon. Selanjutnya, proses penginstalan. Yang pertama, masuk ke BIOS sehingga tampilan seperti di atas dengan cara menekan tombol F1 beberapa kali. Yang kedua, kemudian booting memakai media yang kita pilih, lalu proses loading file akan dimulai. Yang ketiga, setelah selesai proses loading, setting bahasa, waktu keyboard atau mode input, dan klik next. Keempat, lalu klik install now. Yang kelima, karena kita tidak memiliki lisensi key Windows atau bajakan, maka tekan I don't have product key. Yang keenam, centang I accept the license dari Microsoft dan klik next. Ketujuh, klik upgrade jika Anda sudah mempunyai versi Windows sebelumnya, atau custom jika Anda tidak memiliki versi Windows sebelumnya atau ingin menginstal salinan baru Windows. Yang kedelapan, pilih drive yang telah ditentukan. Drive C
untuk melakukan penginstalan Windows 10 dan klik next. Yang ke-9, selanjutnya akan dimulai penginstalan Windows 10 dari tahap copying Windows file sampai dengan tahap installing, update, dan completing installation. Lalu PC akan restart otomatis dan melanjutkan setup dan pada restart cabutlah flash disk penginstalan. Setelah restart, penginstalan telah selesai dan PC siap digunakan. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and subscribe.